Selamat datang kembali di channel Ana Elektro. Jadi di video kali ini aku akan membahas mengenai pengurangan pada PLC Omron CX Programmer. Oke, di sini kita udah berada di section halaman untuk melakukan pemrograman. Di sini kita menggunakan PLC CP1E aja yang standar. Dan di video sebelumnya kita udah membahas mengenai instruksi dari pertambahan atau add. Videonya bisa kalian klik di pojok kanan atas. Dan sekarang kita akan membahas mengenai instruksi dari pengurangannya. Dan untuk kita menginstruksinya, pertama-tama kita di sini add terus min. Nah, kita pilih yang bawah aja. Nah, di sini ada minuan word. Ini adalah data pertamanya. Kita tulis aja D0. Dan ini data keduanya. Ini D5. Dan ini D10 aja. Oke. Kita kasih komen data 1, data 2, data hasil data. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa ini harus D0, kenapa ini harus D5, kenapa ini harus D10. Sebenarnya sama aja mau gunain D1 atau D2, yang penting datanya nggak sama gitu. Ini D1, ini D1, atau juga ini D1, D0, ininya D1 lagi gitu. Nah, itu nggak boleh. Jadi ketiga data yang ada di instruksi ini harus berbeda-beda gitu data memorinya. Dan selanjutnya kita panggil aja untuk triggernya pakai elemen 0.00. Nah, selanjutnya kita siapin dulu untuk tombol resetnya. Reset. Nah, selanjutnya untuk move sebagai resetnya. Untuk penjelasan mengenai instruksi move udah kita bahas di video sebelumnya. Silakan aja cek videonya di link pojok kanan atas. Nol, ini D10. Oke, di sini untuk programnya udah selesai. Jadi cara pembacaannya adalah ketika data 1 dan data 2 sudah terisi atau juga 0 sekalipun, ketika mendapatkan trigger satu kali, maka hasil pengurangan dari D0 dikurang D5 akan disimpan ke D10. Dan bagaimana ceritanya jika ditambahin tapi ini belum di-trigger, maka data D10 hasilnya belum akan diupdate. Begitupun juga dengan ketika ini masih hidup dan ini diupdate, maka dia tidak akan mengupdate kecuali ininya di reset dulu. Dan untuk move-nya ini yaitu sebagai fungsi untuk mereset hasil yang ada di D10. Jadi ketika misal kita udah di sini datanya terisi 10 atau berapapun itu, ketika kita mau reset, mau nolin lagi seperti kalkulator, maka kita klik reset ini aja, maka data 0 akan dipindahkan ke D10. Sekarang langsung aja kita simulasikan. Oke, di sini kita udah ada di halaman simulasinya. Di sini kita coba pengurangan, dicoba 100 dikurang 25. Di sini harusnya hasilnya berarti 75 ya. Nah, di sini kita hidupin set. Nah, maka di sini hasilnya 75. Dan seperti tadi yang saya jelasin, bagaimana jika kita update nilai ini dalam kondisi ini trigger gitu. Di-trigger tapi belum dimatiin. Jadi kondisinya ini tetap hidup terus. Maka harusnya dia tidak akan mengupdate datanya. Nah, yang harusnya di sini 1, tapi dia tetap di angka 75 karena di sini kita belum mematikannya. Oke. Di sini udah jadi 75 dan selanjutnya kita coba hidupin lagi. Nah, maka dia hasilnya 1. Oke, mungkin tanya-tanya gitu, gimana sih caranya supaya ininya update terus? Maka kita harus mengakalinnya. Di sini kita coba pakai alamat atau flag dari PLC-nya, yaitu P
agar update-nya cepat kita pakai P 0,2 second. Nah, jadi kalau seperti ini dia kan udah otomatis hidup mati dalam waktu 0,02 second. Jadi kalau kita langsung update di sini, maka dia langsung berubah gitu. Kita coba 30. Nah, maka sini udah 5 langsung. Kita coba di sini isi 0. Nah, maka di sini minus 25. Di sini kita coba isi 25. Nah, ini 0 gitu. Dan ketika kita isi coba 75. Nah, ini 50. Dan gimana cara kita merubah 50 ini menjadi 0? Maka di sini kita tekan reset aja. Nah, dia akan 0. Nah, tapi ketika kita cabut resetnya, maka di sini akan 50 lagi karena di sini dia update terus. Nah, jadi kelemahannya itu kalau misalnya kita gunakan flag seperti ini. Jadi ada baiknya lebih baik menggunakan logika pemrograman saja daripada menggunakan flag yang ada di PLC itu sendiri. Jadi kalau misalnya kayak ini, ketika kita reset, kita cabut resetnya, maka dia langsung kembali ke 50. Mungkin itu ya teman-teman pembahasan dari instruksi pengurangan pada PLC Om Check Programmer ini. Jika kurang paham silahkan diputar ulang aja videonya, dan jika masih belum paham juga silahkan ketik aja di kolom komentar untuk memberikan pertanyaan, kritik dan juga saran. Dan jika dirasa video ini bermanfaat silahkan like video ini, dan untuk yang baru bergabung silahkan klik tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Ana Elektro.